Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya kembali lagi menjumpai saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi, ngobrol virtual eksklusif bersama Bawaslu Kota Makassar. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan selalu bersemangat. Pada hari ini kita sudah mengundang dua narasumber yang luar biasa dan pastinya nanti akan memberikan kita informasi terkait perekrutan Panwascam. Bukan hanya itu karena pada hari ini juga sudah hadir langsung di studio Tribun Timur. Untuk itu kita berkenalan dulu Tribuners bersama dua narasumber kita. Di samping kiri saya sudah hadir langsung Ketua Bawaslu Kota Makassar, ada Bapak Dr. Abdillah Bustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinan. Selamat siang, Pak. Siang. Semangat ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Insya Allah. Baik, dan di samping Pak Ketua tentu saja ditemani juga nih untuk bagian Humas sudah hadir langsung juga ada Kordif Hukum dan Humas, ada Bapak Dede Arwinsyah SHMH. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Pak Dede. Selamat siang Mbak sekalian dengan Tribuners. Iya Selamat betul, siang disapa dulu. buat seluruh Tribuners yang sempat menyaksikan maupun yang akan menyaksikan nantinya. Baik, ini kalau kita lihat face-nya sama-sama semangat ya. Iya. Pak Dede gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai sejauh ini dengan berjalannya tahapan ini, alhamdulillah kondisi kesehatan masih fight terus. Fight dan sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah. Kalau Pak Ketua? Insyaallah sehat dan tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih untuk dua narasumber kita. Dan untuk itu Tribuners pada hari ini seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai satu tema yakni rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota. Bagaimana mungkin kesiapan dari Bawaslu Kota Makassar tentu saja dalam menanti juga pemilu serentak di 2024. Untuk itu langsung saja kita akan berdiskusi dalam program Ngobrol Virtual. Langsung saja mungkin di Pak Ketua dulu terlebih dahulu. Siap. Baik Pak Ketua, ini menyambut pemilu di 2024. Tentu saja mungkin bukan hanya KPU, tetapi juga Bawaslu dan seluruh masyarakat memiliki animo dan semangat masing-masing. Terkhusus dalam penyambutan ataupun juga pembukaan open recruitment Panwascam. Boleh diceritakan terlebih dahulu mengawali obrolan kita Pak Ketua. Bagaimana sih kesiapan dari Bawaslu tersendiri, khususnya di Kota Makassar, dalam menghadapi pemilu 2024? Baik, terima kasih Mbak Kinan. Ya. Terkait dengan kesiapan, kita ini tuntut untuk siap tidak siap harus. Oke, siap tidak siap harus ya. Karena ini persoalan tahapan. Baik. Nah, tahapan kita kali ini adalah tahapan tentang perekrutan atau pembentukan Panwaslu Kecamatan. Karena itu diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 dan Perbawaslu kita terkait dengan perekrutan itu kita lakukan sebelum PPK terbentuk di KPU. Oke, berarti lebih dulu ya? Dahulu Panwascam. Jadi mendahului PPK terbentuk di KPU, maka Panwaslu Kecamatan di Bawaslu itu terbentuk lebih dahulu sebulan sebelumnya. Oke, baik. Ya. Untuk kesiapan tersendiri dalam rekrutmen Panwascam ini mungkin progresnya sudah sejauh mana nih Pak? Kita sudah sesuai dengan jadwal yang diamanahkan dalam pedoman pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan. Kita besok di tanggal 15 itu masuk dalam ajang pengumuman. Jadi sebelumnya 7 hari yang lalu kita masih dalam proses sosialisasi. Oke, masih tahap Jadi sosialisasi. besoknya tanggal 15 itu adalah tahapan pengumuman terkait dengan pendaftaran. Masa 7 hari itu, setelah itu 7 hari berikutnya adalah pendaftaran. Ya, jadi kepada Tribuners dan masyarakat halayak Kota Makassar, mari kita bergabung di Panwaslu Kecamatan. Oke, apalagi ini terbuka untuk umum ya, dan Terbuka untuk umum. seluruh masyarakat mendapat kesempatan. Insya Allah. Baik, mungkin saya mau mendengar juga nih. Silakan. Untuk Divisi Hukum dan Humas di Bawaslu Kota Makassar. Baik Pak Dede, untuk Pak Dede sendiri sebagai bagian Humas ya terkhusus, yang pastinya untuk masalah komunikasi publik nih kebanyakan di Humas, Pak Dede. iya. Itu gimana nih mungkin progresnya sampai saat ini? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Saya kebetulan sebagai Kordif Humas, saya menyampaikan bahwa di tingkatan pemilihan Panwascam ini, itu kami sudah membentuk yang namanya kelompok kerja. Oke. Jadi di setiap tahapan perekrutan Panwascam,
kami diamanahkan untuk membentuk yang namanya kelompok kerja dalam hal proses rekrutmen. Ya. Nah, kebetulan yang menjadi ketua di kelompok kerja itu adalah ketua ex officio, ketua Bawaslu Kota Makassar, dan sekretarisnya adalah kepala sekretariat. Wow, baik. Ya, jadi untuk kesiapan itu kami di Bawaslu, apalagi di divisi saya, divisi Humas, itu di rentan waktu sejak sosialisasi ini kami sudah menyosialisasikan terkait dengan pedoman yang akan kita gunakan dalam rekrutmen ini. Selain itu, kami juga berencana besok kami akan mengumumkan, jadi kami sampaikan kepada mungkin halayak ramai maupun kepada seluruh tribuners, bahwa untuk persyaratan-persyaratan maupun sebagainya itu besok akan kami muat di Tribun Timur cetak dengan mengunjungi laman website kami. Mungkin kami akan menyampaikan besok, jadi salah satu tugasnya kami adalah menjalin komunikasi dengan media terkait dengan proses penyebaran informasi terkait dengan proses rekrutmen ini. Oke, baik. Mungkin menambahkan juga Pak Dede, dari beberapa agenda sosialisasi yang sudah dilakukan, itu boleh cerita sedikit nggak sih mungkin keseruan ketika sosialisasi kemarin? Iya, jadi itu kan di sosialisasi itu sifatnya kepada kami di Pokja, ya, di internal kami tentang persyaratan-persyaratan yang kemudian akan kita gunakan atau kita pedomani di dalam proses perekrutan ini. Nah, di tanggal 15 besok ini, kami akan turun ke 15 kecamatan. Untuk sosialisasi kembali? Untuk sosialisasi kembali kepada halayak ramai terkait dengan proses rekrutmen yang akan dimulai di tanggal 21. Jadi 15 ke tanggal 20 itu proses pengumuman kepada halayak ramai bahwa kami di Bawaslu Kota Makassar akan membuka proses pendaftaran Panwascam yang akan dimulai di tanggal 21 sampai tanggal 27. Ya, jadi besok kami sudah sebar tadi tim yang akan bertugas besok untuk ke kantor kecamatan menempelkan berkas persyaratan yang kemudian bisa diunduh di laman website kami maupun bisa diperoleh di kantor kecamatan, contoh formatnya. Sekalian dengan spanduk kami akan sebar besok di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Itu tugas kami di divisi Humas. Oke, jadi artinya nih teman-teman Humas nih harus punya effort yang keras juga ya. Ya. Karena memang akan menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Dede. Kembali lagi mungkin ke Pak Ketua nih. Pak Ketua, mendengarkan mungkin ya beberapa job desk bagian Humas juga dan pastinya tim-tim lain yang akan bekerja di beberapa kecamatan untuk merekrut teman-teman Panwascam. Mungkin untuk kebutuhan sampai saat ini Pak Ketua, berapa sih mungkin Panwascam yang nantinya akan direkrut sesuai dengan kota? Iya, jadi dalam undang-undang itu Panwascam itu terdiri dari 3 orang komisioner. Jadi kita berharap akan mendapatkan pendaftar itu banyak, melebihi dari jumlah kuota. Karena kita juga mensyaratkan adanya keterpenuhan 2 kali lipat dari kebutuhan. Berarti kita harus minimal 6 yang terjaring sebagai pendaftar. Sebagai pendaftar? Iya, setiap kecamatan. Ya, di kecamatan di Makassar kan ada 15 kecamatan nih. 15 kecamatan. Berarti kita berharap mudah-mudahan itu banyak pendaftar. Nah, perlu kami juga sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam undang-undang itu Panwaslu kecamatan disyaratkan usia. Ya, disyaratkan usia. Ini kan biasanya yang jadi problem juga ya, karena banyak orang yang nggak bisa daftar. Ataukah banyaknya karena jiwa muda, mungkin belum cukup usia mendaftar. Betul. Terus bertanya kenapa? Karena pengen nih Pak. Pengen. Terus kemudian tiba-tiba mendaftar mengatakan kenapa saya terhalang. Nah, karena dalam undang-undang mensyaratkan 25 tahun minimal usianya. Jadi harus cukup dewasa ya. Ya, ini mungkin jadi polemik juga nih. Kenapa sih mungkin selain mungkin di undang-undang ya, apa sih mungkin dasar kenapa harus usia 25 tahun kalau yang Pak Ketua lihat nih, nanti kita minta juga tanggapan dari Mas. Jadi bukan jadi kita cuma menerka-nerka karena undang-undang kan sudah gitu. Cuma mencari nilai, kenapa sampai nilai filosofisnya sampai 25 tahun. Iya, betul. Mungkin untuk matang dalam bertimbang. Karena yang dihadapi adalah kasus. Yang dihadapi adalah masyarakat. Yang dihadapi adalah
kontestasi. Kan kontestasi berarti dua pihak. Betul. Nah, membutuhkan orang yang berpikir jernih, membutuhkan orang yang penuh kewibawaan, membutuhkan penuh pertimbangan, kemampuan, dan lagi-lagi integritas. Baik. Iya. Tahan dulu Pak Ketua, kita Siap. akan gali lebih dalam lagi Siap. integritas seperti apa memang yang akan dibutuhkan oleh seorang Panwaslo kecamatan. Silakan mungkin Pak Dede, selain mungkin persyaratan usia 25 tahun yang mungkin sudah jadi rahasia umum ya, apa sih lagi persyaratan-persyaratan yang lainnya untuk bisa menjadi Panwas Cam terkhususnya? Iya, kalau untuk syarat-syarat secara detail, Iya, mungkin itu- beberapa deh. ya itu secara detailnya akan kami umumkan besok. Tetapi kalau untuk secara umumnya, Ya. kami dipersyaratkan itu untuk merekrut 2 kali dari tingkat kebutuhan. Oke. Jadi kalau misalnya pendaftarnya cuma 3 Mm-mm. di satu kecamatan, maka kami akan disuruh untuk membuka perpanjangan pendaftaran. Makanya dari situ kami berharap masyarakat yang memang memiliki kemampuan dan ingin ikut berpartisipasi dalam mengawal proses pemilu serentak 2024 ini, untuk ayo kita beramai-ramai menjadi pengawas kecamatan, Panwaslu kecamatan. Nah, selain itu mensyaratkan kami juga di persyaratannya itu memperhatikan keterpenuhan kuota 30% perempuan. Oke. Jadi Jadi- ada teman-teman woman ya. Iya. Kenapa nih mungkin Kak Dede? Ya, jadi mungkin ya itu tadi persamaan gender itu ya. Jadi kami disuruh untuk memperhatikan keterpenuhan 30% perempuan untuk ikut dalam seleksi ini. 30% itu jadi kalau misalnya di satu kecamatan tidak ada perempuan yang mendaftar, maka kami pun disuruh untuk memperpanjang. Oke, berarti sampai ada kita- 2 kali lagi. Iya, satu kali. Jadi perpanjangannya, jadi kalau misalnya kita buka pendaftaran tanggal 21 sampai 27, kemudian kita memperoleh misalnya di satu kecamatan tidak ada perempuan yang mendaftar, maka kami akan membuka perpanjangan untuk pendaftaran sampai ada keterwakilan perempuan 30%. Oke, berarti ini ada perbedaan juga mungkin ya dengan beberapa tahun kemarin. Iya. Karena ada 30% memang kota ataupun juga attention kepada teman-teman perempuan. Kalau bahasa di pedoman, dia tidak menyatakan mewajibkan 30%. Dia menyatakan memperhatikan kuota 30% bagi teman-teman perempuan. Oke, kalau gitu hidup perempuan ya. Iya. Baik Pak Dede. Nah Pak Ketua, ini tadi kita sudah dibacakan beberapa persyaratan ya, tapi kayaknya kalau kita gali kayaknya besok ya baru persyaratan secara umumnya akan diberikan juga kepada seluruh masyarakat. Untuk tahapan Pak Ketua, selain mungkin sosialisasi dan juga pendaftaran, kedepannya akan ada tahapan-tahapan apa lagi mungkin? Iya. Jadi ini kan sesuai dengan jadwal. Mulai dari sosialisasi, pengumuman, Iya. pendaftaran, kemudian seleksi berkas. Nah, setelah itu wawancara, tes tulis, baru Oke. wawancara. Nah, setelah itu wawancara, kemudian penetapan. Nah, yang menarik di sini adalah tes tulis nih. Tes tulis. Oke, bisa dijelaskan mungkin Pak Ketua, tes tulisnya ini akan ada apa aja mungkin? Kita tes tulisnya akan melakukan, kita berupaya untuk seobjektif mungkin. Maka kita menggunakan sistem komputerisasi, online, sifatnya online. Online. Tapi satu tempat, Satu tempat. iya, lokasi. Berarti ini bukan sistem Zoom ya? Bukan. Ataupun juga masing-masing di rumah? Bukan. Kan kalau gitu gampang nyontek ya? Bukan, bukan. Iya. Tetapi kita akan undang untuk suatu lokasi tertentu, kemudian kita buka link sama-sama, ada timernya. Setelah itu kita menjawab. Jadi kita berupaya untuk memperlakukan adil kepada semua orang. Oke. Tidak ada perlakuan khusus kepada orang lain. Dan tetap transparansi juga Iya, ya pasti. siap. Nah, selain ini mungkin Pak Ketua untuk tes tulis mungkin bisa dikasih bocoran nih. Jadi Tribuners yang nonton nih hari ini beruntung. Nanti bahas apa sih mungkin di soal-soal secara umum? Yang secara umum terkait dengan soal tentang sistem pemerintahan. Oke. Dan kemudian pengelolaan pemilu. Dan kemudian tentang kepemiluan Ya, dan kepemiluan. tentang kepartaian. Jadi sekitar itu yang menjadi kepada teman-teman penonton Tribuners, ya persiapkan kemampuan itu.
kemampuan untuk melakukan, mengelola pemilu, kemampuan dalam hal intelektual, kemampuan fisikal. Ya, jadi lagi-lagi kita berharap mudah-mudahan yang terekrut di Panwascam adalah orang-orang yang bisa direkeng, Mbak Kinan. Bisa Gimana direkeng, bisa dihitung. Ya, Artinya dia menjadi pionir di masyarakatnya. perwakilan ya, Bukan perwakilan, bukan lagi. bukan, dia pionir, artinya orang yang bisa memberi contoh. Oke, Kata- sebagai tauladan. Ya, benar. Katakan dia mengatakan begini, karena kan di Panwascam ini mensyaratkan untuk tidak berafiliasi kepada partai tertentu. Betul. Jadi ketika dia mengatakan berlaku adil lah, maka dia harus menampilkan keadilan dalam dirinya. Jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan hoax, maka dia menjadikan contoh bahwa dia tidak akan berikan berita hoax. Dia menjadi contoh untuk tidak melakukan kekerasan dalam proses tahapan. Jadi dia menjadi contoh untuk bertindak dalam hal melakukan pemilihan secara bijak, cerdas, menjadi pemilih cerdas. Nah, dia menjadi contoh. Dia menjadi pionir. Oke, kayaknya ini udah sistem wawancaranya ya, jadi Tribuners yang nonton coba. udah dapat tips langsung. Nah, berarti teman-teman yang mungkin nanti Pak Ketua yang udah lulus nih untuk tes tulis, tes wawancara dulu ya. Tes tulis dulu, setelah tes tulis ini ke wawancara. Administrasi dulu Mbak Kinan. Oke. Administrasi dulu, karena ada Tetap ada pemberkasan juga ya. penelitian administrasi. Setelah itu lulus administrasi, kemudian tes tulis. Tes tulis, CAT, setelah itu wawancara. Oke. Ini agak berat juga kayak tes PNS ya. Iya. Nggak mudah. Iya, betul-betul. Jadi teman-teman Tribuners memang harus memperhatikan setiap syarat dan persyaratan yang sudah disiapkan, tapi ini terbuka untuk umum Terbuka dan untuk umum. siapapun. Iya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itu beberapa tahapan juga. Mungkin saya kembali ke Pak Dede terlebih dahulu ya sebelum kita ke segmen berikutnya. Pak Dede mungkin mendengarkan beberapa tahapan nih yang sudah disiapkan. Tadi juga kita sempat mendengarkan akan ada sosialisasi di beberapa kecamatan. Untuk Pak Dede sendiri, apa sih tantangan yang paling, bukan berat ya, atau tantangan yang dirasain deh untuk sosialisasi ataupun juga rekrutmen Panwascam? Ya, Apa yang nih, Pak? paling nampak tantangannya itu kalau kita ke Kecamatan Sangkarang. Itu kan salah satu kecamatan yang ada tidak di daratan, tapi dia ada di kepulauan. Jadi sambil liburan dulu mungkin ya? Iya, kalau tantangan, kalau bicara tantangan, maka sosialisasi ini salah satunya itu menjangkau Kepulauan Sangkarang. Ya, Nah, saya ingin menambahkan mungkin Mbak Kinan, boleh. terkait dengan proses ini kan setelah proses administrasi, itu kami akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa ini loh yang kemudian lolos ke tahapan tes tulis, dan selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara. Nah, di tahapan itu kami akan minta tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat, pendapat masyarakat terhadap orang-orang yang kemudian mendaftar hari ini di Bawaslu. Karena kita di titik berat kita di Panwaslu itu, di Bawaslu Kota Makassar itu untuk pemilihan Panwaslu Kecamatan ini adalah integritas. Jadi integritas itu yang nomor satu. Makanya itu yang kemudian kita minta juga masukan masyarakat, karena kami kan tidak mungkin mengetahui semua rekam jejak kemudian orang-orang yang mendaftar ini kalau tidak ada partisipasi masyarakat di dalam memberikan tanggapan dan masukan terkait orang-orang yang lulus. Nah, saya ingin menambahkan bahwa setelah proses seleksi administrasi itu, maka kita akan masuk ke seleksi tes tertulis. Tes tertulis ini dalam artian tes chat online yang sampaikan tadi oleh Pak Ketua. Selanjutnya di situ kita akan menjaring 6 orang yang kemudian akan masuk ke tes seleksi wawancara. Ya, 6 orang ini akan kita wawancarai dengan mengkonfirmasi tanggapan masyarakat yang kemudian masuk pada saat pembukaan untuk tanggapan masyarakat itu. Berarti ada kemungkinan dong, misal nih ada yang mendaftar atau Kinan nih daftar misalnya, udah lulus berkas, udah lulus wawancara, tapi ada tanggapan masyarakat bahwa saya dulu mungkin seperti ini nih jejak rekamnya, itu seperti apa pertimbangan dari Bawaslu? Jadi untuk tanggapan masyarakat ini, itu kan akan kita buka setelah seleksi administrasi sampai dengan seleksi wawancara. Jadi di wawancara itulah yang akan kita konfirmasi. Kalau misalnya Kinan, misalnya contohnya tadi Kinan mendaftar. Nggak apa-apa Kak, aku aja. Iya. Kemudian ada 10 tanggapan masyarakatnya misalnya, maka 10 tanggapan masyarakat itu akan kita konfirmasi di seleksi wawancara kalau Kinan masuk di 6 besar.
Oke. Iya, makanya kita juga penilaiannya ini kita melibatkan masyarakat luas untuk menyampaikan apa tanggapannya terkait orang-orang yang kemudian mendaftar hari ini. Karena mungkin masyarakat memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak terhadap orang yang mendaftar dibandingkan kami yang ada di Bawaslu Kota Makassar. Dan mungkin memiliki pengetahuan juga ya tentang beberapa jejak rekam juga Iya. dari si pendaftar Iya, tersebut. betul. Jadi ini mungkin merupakan masukan juga buat Bawaslu tentang Masukan. si pendaftar Iya. tersebut. Pendaftar, betul. Baik, artinya memang ini Tribuners kalau kita lihat dari beberapa metode yang digunakan oleh teman-teman di Bawaslu Kota Makassar terkhusus dalam rekrutmen Panwascam bukanlah hal yang serta-merta langsung meng-ACC atau Iya. menerima, tapi ada banyak sekali pertimbangan dan kebijakan Iya. yang digunakan. Baik, terima kasih Pak Dede. Nah, ini yang pasti jadi pertanyaan juga nih Pak Ketua Iya. dan juga Pak Dede ya, mengenai apa sih sebenarnya tupoksi, tugas pokok ataupun juga kewajiban dari seorang Panwascam biar masyarakat yang menyaksikan kita hari ini juga teredukasi. Pak Ketua, silakan. Baik, terima kasih Mbak Kinang. Jadi tugas Panwascam itu ya sama dengan tugas Bawaslu Kabupaten Kota. Baik. Dia menjadi perpanjangan tangan terhadap tugas dan kewenangan. Jadi tentang kewajiban dan kewenangan. Kemudian dia akan melakukan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan sampai TPS. Dia akan melakukan tugas-tugas pengawasan mulai dari tahapan verifikasi faktual. Oke. Verifikasi faktual itu terkait dengan keanggotaan partai politik. Baik. Kemudian tentang daftar pemilih, tentang DPT, daftar pemilih tetap, itu juga akan melakukan pengawasan di situ. Sampai kelak pada tahapan pungut hitung. Dia akan melakukan pengawasan tentang itu. Di antara itu juga ada pembentukan pengawas kelurahan dan desa, PKD, pengawas kelurahan dan desa. Nah, itu juga menjadi tugas dari Panwascam. Tanggung jawab Panwascam. Iya. Jadi dia akan menjadi perpanjangan tangan terhadap tugas-tugas pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Ya, secara umum begitu Mbak Ginan. Oke, artinya memang menjadi Panwascam ini bukan hal yang mudah juga Pak Iya. Dede dan Pak Ketua ya. Iya. Satu lagi Mbak Ginan, saya tambahkan. Boleh. Ini terkait dengan tangga masyarakat. Salah satu prinsip penyelenggara pemilu adalah imparsial, tidak memihak. Oke. Tidak melakukan pemihakan. Netral ya. Netral. Jadi tanggapan masyarakat itu diharapkan informasi masyarakat ketika ada orang yang kemudian berafiliasi kepada partai tertentu. Yang kita kan yang namanya kontestasi kan sama dengan pertandingan main bola. Wasitnya harus Pasti jujur. ada yang gol ya. Iya, wasitnya harus jujur. Oke. Kalau wasitnya berat sebelah, ya pertandingan akan kacau. Nah, kita berharap yang terekrut ini adalah pengawas di tingkat kecamatan yang tidak memihak dari kontestan pemilu. Oke. Untuk itu mungkin beberapa persyaratan dan kebijakan hadir untuk mengawasi hal-hal tersebut. Iya, persyaratan administrasi ada dan kami membuka kepada masyarakat untuk memberikan tanggapannya terhadap orang itu. Oke. Informasi dari masyarakat bahwa ternyata rupanya di pemilu lalu nih, saya lihat orang yang mendaftar ini namanya ini, ternyata dia adalah tim sukses. Ternyata dia tim kampanye. Nah, itu informasi yang kita lakukan ketika wawancara. Kami akan konfirmasi kepada orang bersangkutan. Ketika ada masuk ke masyarakat, benarkah kata masyarakat nih? Tapi insya Allah kita yakinkan kepada masyarakat yang memberikan tanggapan, kita rahasiakan identitasnya. Ya, betul. Sebagai keamanan juga. Ya, pastinya. siap. Nah, tapi yang menarik mungkin Pak Dede dan juga Pak Ketua, satu hal lagi mungkin sebelum kita ke segmen berikutnya adalah semisal nih untuk di lapangan ketika mungkin ada anggota Panwascam yang juga melakukan kecurangan-kecurangan tersebut atau mungkin juga ikut serta dalam sebagai tim sukses, tapi mungkin baru diketahui pada saat itu tuh gimana nanti antisipasinya? Iya, kami perlu mencermatinya, bahkan ujung-ujungnya nih, Iya, ketika terbukti, selain melakukan investigasi, iya betul. karena itu di informasi awal, apa yang terlihat itu atau apa yang disampaikan kepada kami, itu adalah informasi awal yang perlu kita tindak lanjuti dengan investigasi. Ujung-ujungnya nih, ketika misalkan dia terbukti,
Ya. berafiliasi kepada Satu partai, salah satu partai, misalnya. maka kita akan melakukan sidang etik, mengajukannya kepada pelanggaran etik. Kita ajukan sebagai pelanggaran etik. Dan Mbak Kinan, ketika penyelenggara terbukti melanggar etik, maka sampai hari kiamat sepanjang undang-undang tidak berubah, tidak boleh menjadi penyelenggara. Baik. Dan ini undang-undang yang sudah secara resmi ya Benar. untuk para panwascam ataupun Ya. seluruh pengawas dan juga penyelenggara Ya. pemilu. Baik, kita berikan dulu aplaus yang meriah untuk dua orang narasumber kita. Untuk itu Tribuners, karena kita masih seru-seruan dan pastinya masih banyak pertanyaan yang hadir juga dalam ngobrol kita pada siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena seusai jeda berikut kita akan kembali lagi bagaimana Bawaslu menjawab tantangan dalam hal penyelenggaraan pemilu di 2024. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi bersama Bawaslu Kota Makassar. Dan tentu saja di segmen kedua ini kita akan melanjutkan obrolan kita seputar rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Untuk itu saya mau menyapa dulu kedua narasumber saya, apakah masih bersemangat atau semangatnya sudah menurun nih? Iya. Siap. Siap. Pak Ketua dan Pak Dede masih bersemangat? Oh, Alhamdulillah. Oke, semangat. Pak. On terus. Oke, baik. Pak Kordif dan Pak Ketua masih semangat ya. Untuk itu mungkin Kinan lanjutlah saja langsung ya. Saya masih mau membahas juga mungkin sedikit persyaratan nih yang mungkin tadi belum tuntas karena pertanyaan ini sudah banyak yang masuk juga nih Pak Dede. Pak Dede mungkin bisa dijelaskan juga. Tadi kan hanya perkara usia. Iya. Mungkin untuk perkara pendidikan, apakah ada batasan atau mungkin pekerjaan? Apakah juga ada yang dibatasi juga nih? Iya. Terima kasih Mbak Kinan. Jadi karena kita harus semangat terus ini. Iya, betul. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan persyaratan-persyaratan umum itu kan besok di 15 kecamatan, itu kan kami akan menyebarkan juga lampiran-lampiran yang kemudian akan dilihat oleh teman-teman calon Panwaslu kecamatan ini untuk dilampirkan nanti pada saat proses pendaftaran. Misalnya lamaran, ya. Contoh lamaran, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan itu akan besok kami sampaikan. Nah, terkait tadi pertanyaannya secara umum terkait dengan misalnya pendidikan, kalau di pedoman dan peraturan itu dipersyaratkan minimal SMA. sekolah menengah atas. Oke. Jadi SMA pada kalau Panwas, untuk ya. Panwaslu kecamatan ini itu SMA kalau untuk pendidikan. Yang kedua yang kemudian dipersyaratkan lagi adalah dia tidak terikat perkawinan dengan sesama penyelenggara. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya pasangannya nih Iya. sebagai penyelenggara atau PPS atau iya. PPK gimana tuh Pak Dede? Itu kalau di persyaratan maka dia tidak memenuhi syarat Oke. untuk menjadi seorang Panwaslu kecamatan. Karena di Panwaslu kecamatan itu dipersyaratkan tidak terikat perkawinan dengan sesama penyelenggara. Jadi ikatan perkawinan dengan penyelenggara. Saya tidak tahu filosofi kenapa kemudian Perkawinan ini ya? perkawinan ini menjadi acuan di dalam perekrutan Panwascam ini, tapi kami menerka-nerka mungkin karena ada urusan-urusan kepemiluan ini yang mungkin hanya bisa diselesaikan di Lapangan kerja? iya, bukan dibawa ke rumah. Kalau ke Oke, perkawinan kan dia mungkin bisa menyelesaikan di manapun kalau di rumah. Nah, ini mungkin pekerjaan ini harus diselesaikan di kantor kah misalnya ataukah di lapangan kerjaan. Oke, baik, terima Iya. kasih Pak Dede. Nah, yang menarik juga mungkin yang menjadi pertanyaan nih, saya mungkin ke Pak Dede lagi untuk batasan kerja. Apakah ini mungkin diperuntukkan, kan ini terbuka untuk umum nih ya Iya, Pak ya? iya. Apakah mungkin untuk seorang ASN Iya, boleh betul. mendaftarkan Betul. diri juga? Nah, pertanyaan ini banyak sebenarnya yang kemudian masuk kepada kami mempertanyakan tentang profesi yang kemudian dibolehkan Iya. untuk mendaftar. Kalau untuk pendaftaran kami buka seluas-luasnya. ASN pun kalau mau mendaftar silakan. Tapi dia harus mengisi form surat izin dari atasan. Dan inilah yang kemudian kami akan sosialisasikan mulai besok. Form itu, kemudian daftar riwayat hidup seperti saya jelaskan tadi. Nah, saya ingin menambahkan mungkin Mbak Kinan, bahwa kami di Bawaslu Kota Makassar ini, setelah perekrutan Panwascam ini, maka akan ada perekrutan pengawas kelurahan dan desa. PKD ya? Iya, PKD. PKD ini akan kami bentuk di seluruh kelurahan yang ada di Kota Makassar. Nah, di bawah PKD itu, jadi satu orang nanti satu kelurahan. Jadi kami di level pengawas ini insya Allah akan hadir di seluruh kelurahan. Dan endingnya nanti pada saat hari pemungutan suara, itu ada namanya pengawas TPS. Jadi satu orang pengawas, satu TPS, maka ada satu pengawas TPS yang akan bertugas nanti pada saat proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS. Nah, saya ingin sampaikan juga terkait dengan seleri. Mungkin ini banyak pertanyaan juga kepada Tribuners. Iya, karena kan ada durasi waktu pekerjaan Iya. juga ya? Jadi kalau kemungkinan untuk durasi SK ini itu akan berlaku sejak tahun ini 1 bulan sebelum perekrutan PPK dan akan berakhir di 1 bulan setelah tahapan nanti di 2024. Tapi kan ini akan beririsan dengan
proses pemilihan kepala daerah yang akan kita lakukan di bulan November. Dan tahapan kepala daerah itu kan dimulai 1 tahun sebelum November, berarti kan di Desember mulai sudah tahapan ada untuk tahapan, tahapan untuk pemilihan kepala daerah. Nah, mungkin akan ada evaluasi nanti, kita tidak tahu karena kita masih menunggu juga juknis dari pusat terkait dengan hal itu. Tapi kalau untuk durasinya, yaitu tadi dimulai 1 bulan sebelum pelaksanaan perekrutan PPK dan berakhir di 1 bulan setelah proses ini. Nah, untuk bicara salary atau gaji, nah kalau untuk jumlah pastinya, karena ini kan menyangkut tentang keuangan negara. Iya, betul. Dia pasti pimpinan Bawaslu RI akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam hal kemampuan keuangan negara. Nah, tapi kalau untuk bocorannya, kalau untuk penyelenggara tingkat ad hoc kecamatan ini kan masih ad hoc. Iya. Nah, itu ada peningkatan. Oke. Ada peningkatan Dari tahun sebelumnya. Dan sudah di-cover mungkin dengan jaminan kesehatan. Iya. Jadi ini yang membedakan ya, Iya. karena sudah ada jaminan kesehatan. Iya, karena mungkin kan pengalaman di 2019 itu banyak kemudian penyelenggara yang kemudian jatuh sakit karena Ya, sampai meninggal iya, juga ada. Makanya apalagi ini nanti di Februari ini kan bertepatan dengan 14 Februari ya. Oke. Hari apa ya, bagi Hari anak kasih muda. sayang. Iya, bagi anak muda itu kan hari kasih sayang. Ya. Jangan sampai apa namanya? Hari kasih sayang itu berubah jadi hari duka. Jadi mungkin disiapkan untuk apa namanya? Jaminan untuk kesehatannya. Oke. Kalau 14 Februari 2024 nanti tuh hari kasih sayang, berarti nanti untuk Bawaslu hari apa nih? Hari pengawasan? Iya, hari pengawasan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dede. Jadi itu mungkin beberapa informasi yang sangat penting yang teman-teman Tribuners bisa highlight ya dari persyaratan yang juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat di Kota Makassar. Mungkin saya ke Pak Ketua terlebih dahulu sebelum kita masuk di closing statement. Pak Ketua, mungkin ini ada sedikit pertanyaan yang juga cukup menarik nih. Siap. Bagaimana sih mungkin Pak Ketua merefleksi ya dari sistem pengawasan, dari perekrutan Panwascam ataupun juga yang lainnya di pemilu sebelumnya dengan persiapan di pemilu serentak di 2024 nanti, Pak? Baik. Pemilu yang akan kita hadapi di 2024 ini adalah pemilu yang menjadi sejarah awal terkait dengan pemilu serentak. Betul. Ini butuh energi, butuh semangat, butuh jiwa patriotik. Kita berharap mudah-mudahan proses politik ini yang sehari pestanya, tetapi persiapannya 20 bulan sebelumnya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Sehari di pesta, tapi persiapannya 20 bulan. Kita berharap mudah-mudahan pesta kelak yang kita lakukan di tanggal 14 Februari 2024 itu kita happy. Harus happy ending, Pak ya? Happy ending. Kenapa? Karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Oke. Jadi kita berproses dari sejak sekarang, mendewasakan diri, betapapun kapasitas masyarakat terhadap negara ini, menjadi pemilih yang baik. Kalau dia bagian dari peserta pemilu, dia menjadi peserta yang baik. Kalau dia bagian dari penyelenggara, dia akan menjadi penyelenggara yang baik. Itu yang menjadi pembeda terhadap pemilu-pemilu lalu, bahwa kita akan menghadapi pesta ini adalah pesta yang bersejarah terkait dengan pemilu serentak. Apalagi di tahun yang sama, kita akan melakukan pemilihan atau disebut dengan pilkada. Ya. Pemilu, pemilihan. Serentak lagi. Nah, itu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019. Ya. Ada lagi yang menjadi pembeda. Apalagi nih, Pak? Pembedanya adalah, misalkan di Panwascam nih, walaupun memang dikatakan dalam juknis mengatakan memperhatikan keterwakilan 30% perempuan dalam hal penyelenggara, tetapi tentang afirmasi ini, kan afirmasi ini kayak keterwakilan 30%, ya, disebut dengan afirmasi. Afirmasi ini menjadi sebab adanya perpanjangan. Contoh nih, ketika satu kecamatan sudah terpenuhi 6 orang yang mendaftar, tetapi dari 6 orangnya tidak ada satupun perempuan, maka diperpanjang masa pendaftaran. Iya. Ataukah misalkan, kemudian
sudah cukup semuanya perempuan. Ya, betul. Perempuan semua 6 orang. Nggak ada laki-laki misalnya. Tidak ada laki-laki lain dalam satu kecamatan. Iya. Tetapi ada perempuan 5 orang mendaftar, tetapi belum cukup 6. Tetapi juga akan dilakukan ada pendaftaran. Oke. Iya, karena tidak terpenuhi kuota 2 kali kebutuhan. Nah, tetapi itu menjadi pembeda karena dalam aturan sekarang itu sangat memperhatikan tentang keterwakilan. Makanya kepada teman-teman masyarakat, jangan pernah perempuan berkata karena saya perempuan, saya tidak ingin terlibat sebagai penyelenggara. Oke. Tidak ada diskriminasi gender dalam hal penyelenggaraan. Bahkan kepada teman-teman yang berkebutuhan, misalnya yang khusus, disabilitas, Iya. kebutuhan istimewa, jangan mengundurkan diri mengatakan saya begini, saya tidak ingin menjadi penyelenggara. Karena kami membuka kesempatan ini kepada seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak ada pengecualian sepanjang memenuhi syarat usia, pendidikan, tidak berafiliasi kepada partai politik, dan siap mengundurkan diri. Ini lagi nih Mbak Kinan. Ketika terpilih, siap mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, jabatan dan kedudukannya sebagai di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ketika terpilih. Oke, jadi harus ada yang dilepaskan ya? Iya, karena ada kesediaan untuk bekerja penuh waktu. Iya, kalau jadi pengawas Mbak Kinan, ini biasanya tengah malam ada masalah, kita harus turun. Ya, harus bangun dari tempat tidur ya? Iya, bangun tempat tidur. Oke, baik, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu yuk buat dua narasumber kita. Aduh, ternyata menjadi panwascam itu bukan hanya sekedar datang ke kantor langsung daftar. Ternyata ada berbagai macam atribut-atribut yang lain yang harus kita miliki. Tetapi disinilah mungkin peran Bawaslu untuk membuka seluas-luasnya lowongan ini terhadap siapapun, dan yang paling menariknya termasuk untuk keterwakilan perempuan dan juga teman-teman disabilitas. Luar biasa. Yang terakhir mungkin Pak Ketua dan juga Pak Kordev ya, apa mungkin harapan Anda berdua terkait rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota yang pertama, terus yang kedua apa harapan Anda sebagai Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu terkait Pemilu 2024 serentak? Saya mulai dulu dari Pak Ketua, silahkan. Baik, kami dari jajaran Bawaslu Kota Makassar terbatas telinga dan mata kami. Maka kami mengharapkan kepada masyarakat luas untuk menjadi bagian dari telinga dan mata kami. Tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kota Makassar. Dilanjutkan Pak Kordev dan Humas dan juga Hukum Bawaslu Kota Makassar, ada Pak Dede. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Kinan. Jadi closing statement saya, besok ini kita mulai tahapan pengumuman perekrutan Panwascam. Mari teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Panwaslu Kecamatan untuk mendatangi kantor Bawaslu Kecamatan, untuk mendatangi Bawaslu Kota Makassar, sekaligus kantor-kantor kecamatan untuk melihat pengumuman dan berkas-berkas apa saja yang kemudian dibutuhkan teman-teman untuk mendaftar sebagai Panwaslu Kecamatan. Saya berharap mudah-mudahan kita dapat merekrut orang-orang yang punya integritas tinggi demi suksesnya pemilu serentak tahun 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kompak ya Pak Kordev dan Pak Ketua. Wow, terima kasih banyak. Kami ucapkan mewakili seluruh Tribun Timur kepada Bapak Dr. Abdullah Bustari sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar, dan juga kepada Pak Kordev, Hukum dan juga Humas ada Bapak Dede Aryansyah SHMH, atas waktu dan juga kesempatannya sudah hadir di studio Tribun Timur berbagi informasi seputar rekrutmen dari Panwaslu Kecamatan. Dan pokoknya untuk teman-teman semua, mari kita berpesta bersama menyambut pemilu serentak di 14 Februari 2024
dan terkhusus untuk Bawaslu sebagai pengawas pemilu, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga sukses untuk seluruh tahapan dan juga menghadirkan panwas-panwas yang berintegritas. Mungkin bisa ditutup dengan tagline bersama Bawaslu? Bisa. Boleh. Saya ada Mbak Kinan. Oh, boleh, boleh. Iya, Yang pimpin iya. siapa nih? Pak Ketua langsung Iya, ya? Pak Kordi, Pak Oh, Kordi. Oh saya. iya, Iya, siap-siap. Pak Biasanya Kordi. kalau Kordi suaranya Oh, gede, iya, Pak ya. oh, iya, iya. Boleh, silakan. Iya, silakan. 1, 2, 3. Ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Tribuners, itulah obrolan kita seputar rekrutmen Panwas Kecamatan bersama Bawaslu Kota Makassar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita untuk kesediaan waktu dan juga kesempatannya bersama Tribun Timur dalam program Ngelvi. Sampai bertemu lagi di program Ngelvi berikutnya bersama narasumber dan juga tema yang pastinya selalu menarik, menginformatif dan juga mengedukasi Tribuners. Saya Kinan Aulia, wakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.